Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan yang kemarin, tentu saja ya. Yang kemarin sudah ada yang paham? Apa ada yang belum paham? Dari mata pelajaran yang kemarin, bab yang kemarin tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ialah merupakan bentuk jamak dari ismun yang berarti nama-nama, sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Dapat dipetik suatu pengertian bahwa inti dari pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dapat diteladani oleh setiap orang yang beriman sebagai wujud penghambaannya hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini manfaat bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat banyak. Yang tergantung di Asmaul Husna itu yang ada 99 itu manfaatnya banyak. Sudah hafal Asmaul Husna? Oke. Sudah. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Melanjutkan untuk yang ke bab berikutnya, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tahu rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir iman kepada hari kiamat. Apa yang pertama? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada rasul-rasul Allah. Yang keempat iman kepada kitab-kitab. Yang kelima iman kepada qada dan qadar. Yang keenam iman kepada hari kiamat. Berarti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Lanjut. Iman, pengertian iman. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati.
Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Kitab yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam hidup agar umat manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad, kitab apa? Kitab loh, apa yang dibaca setiap hari? Kalau orang Islam baca Al-Quran, berarti kitab kitab-kitab berisi peraturan di sini ya. Kitab-kitab berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu sudah dijelaskan banyak sekali penjelasan tentang arti-arti di Al-Quran, perintah, larangan, ketentuan, peraturan, dan lain sebagainya. Beberapa kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan memiliki masa yang berlainan, seperti surat Al-Baqarah bergantian dengan surat berikutnya dan sesudah Al-Baqarah surat berikutnya. Paham? Di sini ada 4 nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Apa yang pertama? Taurat. Yang kedua? Yang keempat, yang ketiga? Yang keempat? Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Alaihi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk penjelasannya di sini yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira, serta kabar akan adanya Rasul terakhir. Seorang Rasul yang akan menyempurnakan di sana Islam dari para nabi yang diturunkan sebelumnya. Jadi sesudah kitab Taurat akan ada kitab-kitab berikutnya yang diturunkan kepada nabi yang terakhir. Dan untuk yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel, berisi berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Paham? Nah, untuk selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar menganggap Allah itu satu, tidak ada yang lain. Ini untuk Bani Israel. Terus yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi untuk semua bangsa, berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, sejarah, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang berlaku sepanjang zaman. Berarti sepanjang hidup Al-Quran itu sangatlah penting. Ini kita main di sini, Pak. Masuk. Lanjut. Al-Quran berkedudukan sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tidaklah akan menjadi orang yang ketinggalan zaman, karena Al-Quran dapat diterapkan pada zaman klasik sampai zaman modern seperti sekarang ini. Jadi dari dulu Al-Quran itu memang ada dan sampai sekarang tidak berubah-ubah bentuknya, tulisannya, serta artinya. Mati? Paham?
Bisa dipahami? Sudah? Belum. Di sini ada contoh soal ya, tugas rumah, tapi dikerjakan di sini. Dari dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Kalian dikerjakan sekarang, dikumpulkan sekarang. Soal. Oke? Ya sudah, dikerjakan. 1 sampai 5. Dikumpulkan. Mau dikumpul mau ya Mbak? Boros. Kumpul Mbak. Dikumpulkan. Nak dingkok Bukti apa ini? Sudah? Guys, mari. Berhubung waktunya sudah habis, jadi saya tutup. Terima kasih buat waktunya. Doa untuk kebaikan dunia akhirat dan bisa membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.